Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi kabar mengejutkan yang menyebut bahwa saudara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah menjadi korban pertama dari serangan balasan yang diperintahkan oleh Mojtaba Khamenei. Bahkan, ada klaim bahwa rumah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ikut menjadi sasaran dan terbakar akibat serangan rudal Iran. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kabar itu benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya bagian dari perang informasi yang sengaja diciptakan untuk mempengaruhi persepsi dunia? Jika memang benar seorang anggota keluarga pemimpin Israel tewas dalam serangan Iran, mengapa tidak ada satupun media internasional besar yang melaporkannya? Di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas, batas antara fakta dan propaganda seringkali menjadi sangat tipis. Dan justru disinilah cerita sebenarnya mulai terlihat jauh lebih menarik dari rumor yang beredar di internet. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Beberapa hari terakhir, sebuah kabar mengejutkan menyebar sangat cepat di media sosial. Narasi yang beredar terdengar dramatis sekaligus menegangkan. Disebutkan bahwa saudara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah menjadi korban pertama dari serangan balasan yang diperintahkan oleh Mojtaba Khamenei. Informasi tersebut langsung menyita perhatian publik karena muncul di tengah eskalasi konflik yang semakin panas di Timur Tengah. Kabar itu mulai ramai dibicarakan pada sekitar 9 Maret 2026. Berbagai unggahan di media sosial menampilkan potongan video kebakaran rumah, gambar ledakan, dan klaim bahwa rudal Iran telah menargetkan rumah keluarga Netanyahu. Dalam narasi yang sama, disebutkan pula bahwa rumah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga ikut menjadi sasaran. Bahkan dalam beberapa unggahan yang viral, dikatakan bahwa rumah Ben-Gvir terbakar setelah terkena serangan rudal. Potongan video rumah yang dilalap api kemudian dibagikan sebagai bukti visual yang dianggap memperkuat klaim tersebut. Dalam hitungan jam, rumor ini menyebar ke berbagai negara. Banyak orang mulai membagikannya ulang tanpa memeriksa sumber aslinya. Beberapa akun bahkan menambahkan narasi bahwa serangan tersebut adalah pesan langsung dari kepemimpinan baru Iran. Dalam cerita yang beredar, disebutkan bahwa Mojtaba Khamenei ingin menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau bahkan lingkaran paling dekat dari kekuasaan Israel. Di tengah derasnya arus informasi itu, rumor ini mulai berkembang menjadi cerita yang semakin besar. Setiap unggahan baru menambahkan detail tambahan yang membuat narasinya terasa semakin dramatis. Ada yang menyebut lokasi rumah tersebut berada di kawasan tertentu di Israel. Ada pula yang mengklaim bahwa pemerintah Israel berusaha menutupi kejadian tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan. Situasi seperti ini membuat kabar tersebut terlihat semakin meyakinkan bagi banyak orang. Ketika perang sedang berlangsung, setiap cerita tentang serangan balasan terasa masuk akal. Apalagi jika cerita itu menyentuh figur penting seperti keluarga pemimpin negara atau pejabat keamanan nasional. Namun, di balik kecepatan penyebaran rumor itu, satu hal mulai terlihat mencurigakan. Informasi yang begitu besar ternyata tidak muncul di laporan media internasional utama. Tidak ada berita dari Reuters, tidak ada laporan dari Associated Press, dan tidak ada konfirmasi dari BBC maupun CNN. Disinilah kisah yang awalnya tampak seperti kabar besar, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dan ketika sejumlah jurnalis serta pemeriksa fakta mulai menelusuri trim tersebut lebih dalam, gambaran yang muncul justru berbeda dari cerita yang sedang viral di internet. Gelombang rumor yang muncul pada 9 Maret 2026 segera menarik perhatian para jurnalis dan pemeriksa fakta di berbagai negara. Alasannya sederhana, klaim yang beredar sangat besar. Jika benar, seorang anggota keluarga Perdana Menteri Israel tewas akibat serangan Iran, peristiwa itu seharusnya langsung menjadi berita utama dunia. Namun hingga saat itu, tidak ada satupun laporan resmi dari media internasional besar yang mengonfirmasi kejadian tersebut. Pada hari yang sama, sejumlah tim pemeriksa fakta mulai menelusuri asal informasi yang beredar.
Mereka mencoba melacak dari mana rumor tersebut pertama kali muncul dan apakah ada bukti visual yang benar-benar berasal dari lokasi kejadian. Salah satu elemen yang paling sering dibagikan adalah video rumah terbakar yang disebut sebagai kediaman keluarga Netanyahu. Video tersebut beredar sangat luas di berbagai platform media sosial. Banyak unggahan menyertakan narasi bahwa rekaman itu menunjukkan rumah yang terkena serangan rudal Iran. Beberapa akun bahkan menambahkan keterangan lokasi untuk membuatnya terlihat lebih meyakinkan. Namun ketika rekaman itu dianalisis lebih teliti, muncul kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Pemeriksaan digital terhadap video tersebut menemukan bahwa gambar kebakaran itu sebenarnya bukan berasal dari Israel. Rekaman yang viral itu ternyata identik dengan laporan kebakaran rumah di wilayah Galloway Township, negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Kejadian tersebut terjadi pada 10 Februari 2026 dan telah dilaporkan oleh media lokal Amerika beberapa minggu sebelum rumor tentang Netanyahu muncul. Temuan ini langsung mengubah arah penyelidikan. Artinya, salah satu bukti visual utama yang digunakan untuk mendukung klaim serangan ternyata berasal dari peristiwa lain yang tidak berkaitan dengan konflik Timur Tengah. Video tersebut hanya dipotong, diberi narasi baru, lalu disebarkan ulang sebagai seolah-olah kejadian baru di Israel. Selain video kebakaran rumah, tim pemeriksa fakta juga menelusuri klaim lain yang beredar tentang korban tewas dalam keluarga Netanyahu. Narasi yang viral menyebut bahwa Ido Netanyahu menjadi korban dalam serangan tersebut. Namun ketika nama itu diperiksa melalui laporan resmi, tidak ada catatan kejadian yang mendukung klaim tersebut. Tidak ada laporan kematian dari pihak pemerintah Israel, tidak ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri, bahkan tidak ada laporan dari media Israel sendiri yang biasanya sangat cepat memberitakan perkembangan konflik. Jika benar seorang saudara pemimpin negara menjadi korban perang, hampir pasti berita tersebut akan segera muncul di berbagai headline global. Klaim mengenai rumah Itamar Ben-Gvir juga mengalami nasib yang sama ketika diperiksa. Narasi yang viral menyebut bahwa rumah Menteri Keamanan Nasional Israel itu terbakar setelah dihantam rudal Iran. Namun tidak ada laporan kebakaran atau kerusakan yang sesuai dengan cerita tersebut. Pada 10 Maret 2026, Itamar Ben-Gvir sendiri memberikan klarifikasi melalui akun media sosial miliknya. Dalam unggahan yang beredar luas, ia menyatakan bahwa dirinya masih hidup dan bahwa rumor yang menyebut dirinya menjadi korban serangan tidak benar. Ia juga tetap aktif memposting aktivitas politiknya pada hari yang sama. Klarifikasi tersebut semakin memperkuat kesimpulan sementara yang mulai terbentuk. Cerita yang beredar di internet ternyata tidak didukung oleh bukti lapangan yang nyata. Beberapa elemen visual yang digunakan untuk mendukung klaim bahkan berasal dari kejadian lain yang sama sekali tidak terkait dengan konflik Israel dan Iran. Ketika semua potongan informasi itu mulai disusun bersama, muncul pola yang jauh lebih jelas. Rumor yang tampak seperti laporan serangan militer ternyata dibangun dari potongan video lama, klaim tanpa sumber resmi, dan narasi yang terus diperbesar oleh penyebaran di media sosial. Pada titik ini, perhatian para analis mulai bergeser. Fokusnya tidak lagi hanya pada benar atau tidaknya rumor tersebut, tetapi pada fenomena yang lebih besar yang sedang terjadi di tengah konflik geopolitik yang memanas. Ketika rumor mengenai keluarga Netanyahu dan rumah Itamar Ben-Gvir mulai runtuh setelah diperiksa, perhatian para analis konflik segera beralih pada fenomena yang lebih luas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa medan pertempuran modern tidak hanya berada di udara atau di darat, tetapi juga di ruang informasi yang bergerak jauh lebih cepat dari fakta di lapangan. Pada 10 Maret 2026, beberapa laporan pemeriksaan fakta dari berbagai media mulai dipublikasikan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa klaim mengenai kematian saudara Netanyahu serta serangan terhadap rumah Ben-Gvir tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Video kebakaran rumah yang digunakan sebagai bukti utama telah terbukti berasal dari kejadian lain di Amerika Serikat yang terjadi pada 10 Februari 2026. Temuan ini memperlihatkan bagaimana sebuah cerita dapat dibangun dengan memanfaatkan potongan informasi yang sebenarnya tidak berkaitan.
Rekaman lama digunakan sebagai visual, lalu digabungkan dengan narasi yang sesuai dengan situasi konflik yang sedang berlangsung. Ketika dua elemen itu disatukan, banyak orang langsung menganggapnya sebagai laporan kejadian baru. Pada saat yang sama, akun-akun media sosial yang menyebarkan cerita tersebut mulai mendapatkan jutaan penayangan. Dalam waktu singkat, rumor itu telah menjangkau audiens global. Beberapa unggahan bahkan menyebut bahwa Iran berhasil menembus sistem keamanan Israel dan menyerang langsung lingkaran elit kepemimpinan negara tersebut. Bagi para pengamat geopolitik, pola seperti ini bukanlah hal baru. Dalam konflik modern, informasi sering digunakan sebagai alat strategis untuk mempengaruhi persepsi publik. Narasi yang menggambarkan bahwa pemimpin negara atau keluarganya telah menjadi korban dapat menciptakan kesan bahwa musuh telah berhasil menembus pusat kekuasaan lawan. Kesan seperti itu sangat kuat secara psikologis. Bahkan tanpa adanya bukti nyata di lapangan, cerita tersebut dapat menciptakan gambaran bahwa situasi keamanan sebuah negara sedang runtuh. Bagi pihak yang menyebarkan narasi tersebut, dampak psikologis ini seringkali lebih penting daripada keakuratan informasi itu sendiri. Kasus rumor tentang Netanyahu dan Ben Gvir menunjukkan dengan jelas bagaimana mekanisme ini bekerja. Narasi dimulai dari klaim yang sensasional, kemudian diperkuat dengan potongan video yang terlihat dramatis. Setelah itu, cerita tersebut diperbanyak melalui berbagai akun hingga tampak seperti laporan yang berasal dari banyak sumber berbeda. Ketika publik melihat cerita yang sama muncul berulang kali di berbagai tempat, banyak orang mulai menganggapnya sebagai fakta. Padahal sebenarnya sumber awalnya sangat terbatas dan tidak didukung oleh laporan resmi. Dalam konteks konflik yang sedang memanas, kondisi ini membuat penyebaran informasi palsu menjadi jauh lebih mudah. Para analis keamanan juga mencatat bahwa rumor yang menargetkan tokoh penting seringkali memiliki tujuan strategis tertentu. Narasi seperti ini dapat menciptakan tekanan psikologis terhadap masyarakat sekaligus membangun persepsi bahwa pihak lawan sedang kehilangan kendali atas situasi keamanan mereka. Peristiwa yang terjadi pada 9 hingga 11 Maret 2026 menjadi contoh yang sangat jelas mengenai dinamika tersebut. Dalam kurun waktu hanya beberapa hari, sebuah cerita yang tidak memiliki dasar bukti kuat mampu menyebar ke seluruh dunia dan memicu perdebatan luas di internet. Di tengah konflik geopolitik yang semakin kompleks, fenomena ini menunjukkan bahwa informasi kini telah menjadi salah satu medan pertempuran utama. Serangan militer mungkin masih menentukan hasil di lapangan, tetapi cerita yang beredar di ruang digital juga dapat mempengaruhi cara dunia melihat siapa yang kuat dan siapa yang sedang terdesak. Dan ketika sebuah rumor dramatis muncul di tengah perang yang sedang berlangsung, kecepatan penyebarannya seringkali jauh melampaui kecepatan fakta yang mencoba mengejarnya. Dalam beberapa hari saja, sebuah cerita yang terdengar seperti laporan perang berhasil menyebar ke seluruh dunia. Kabar tentang kematian saudara Binyamin Netanyahu dan serangan terhadap rumah Itamar Ben Gvir sempat membuat banyak orang percaya bahwa Iran telah berhasil menembus lingkaran paling dekat dari kepemimpinan Israel. Namun ketika setiap klaim diperiksa satu persatu, bukti yang mendukung cerita tersebut justru tidak ditemukan. Video yang dijadikan bukti ternyata berasal dari kejadian lain. Tidak ada konfirmasi dari media internasional kredibel. Tokoh yang disebut menjadi korban bahkan muncul langsung membantah kabar tersebut. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar rumor viral. Dalam konflik modern, perang tidak hanya berlangsung melalui rudal dan drone. Informasi juga dapat menjadi senjata yang mempengaruhi persepsi dunia. Narasi yang dramatis dapat menyebar sangat cepat, terutama ketika situasi geopolitik sedang tegang dan publik haus akan setiap perkembangan baru. Karena itu, setiap kabar besar yang muncul di tengah konflik perlu dilihat dengan lebih hati-hati. Tidak semua cerita yang mengguncangkan internet benar-benar berasal dari kejadian nyata di lapangan. Dalam banyak kasus, fakta justru muncul setelah kabar tersebut diperiksa secara mendalam. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.